Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru semangat ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada satu ketika Nabi Muhammad baru pulang dari perang Badar. Lalu ketika itu Nabi Muhammad menyebutkan, apa kata Nabi? Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kata Nabi, kita baru saja pulang dari perang yang kecil atau pulang dari jihad kecil, dan kita kembali kepada jihad yang lebih besar. Lalu sahabat bertanya, wama jihadul akbar? Apa yang engkau maksudkan jihad akbar itu ya Rasul? Ketika itu Nabi mengatakan, jihadul akbar ay jihadun nafsi. Jihad akbar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Dari hadis ini, bapak-bapak, ibu-ibu, menjelaskan kepada kita bahwa perang Badar adalah satu perang yang besar, tapi dianggap perang kecil. Ada yang lebih besar, kata Rasul, yaitu berperang melawan hawa nafsu. Berperang melawan hawa nafsu untuk kesuksesan dan keberhasilan dalam memerangi hawa nafsu adalah dengan cara mengendalikan hawa nafsu itu. Maka untuk mengendalikan hawa nafsu yang kadang-kadang tidak terkendali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan satu amalan yang luar biasa, yaitu ibadah puasa. Kata kunci untuk kesuksesan dan keberhasilan kita dalam menghadapi hawa nafsu adalah dengan melaksanakan ibadah puasa. Maka momentum Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita untuk melatih, memerangi, mengendalikan hawa nafsu yang bersemayam di dalam diri kita. Kita tahu bahwa nafsu ini di dalam diri kita ada nafsu yang mutmainnah, nafsu-nafsu yang tenang. Ada nafsu-nafsu yang membawa kita kepada kejahatan. Wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada diri kita hawa nafsu. Nafsu yang membawa kepada kejahatan, nafsu fujuraha, dan nafsu taqwaha. Ini berperang di dalam diri kita. Maka agar nafsu taqwaha lebih unggul daripada nafsu fujuraha,
harus kita kendalikan dengan yang namanya ibadah puasa. Paling tidak ada 3 yang harus kita kendalikan. Pertama adalah hawa nafsu kita. Hawa nafsu adalah dorongan yang membawa kepada kejahatan, atau yang disebut kalau bahasa orang kuliah pengendalian spiritual. Pengendalian spiritual itu Pak, pengendalian rohani. Di dalam rohani kita ini ada segumpal darah. Dan segumpal darah itu namanya hati. Dan di hati itulah bersemayamnya rohani kita, ya, spiritual kita. Dia harus kita kendalikan. Dan di sana juga bersemayam nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, dan nafsu seksual di siang hari. Nah, ini harus kita kendalikan Pak. Kalau tidak kita kendalikan, makan tak terkendali, banyak makan, banyak penyakit. Betul tak tuh Pak? Tuh. Ya kan? Kemudian yang kedua yang harus kita kendalikan adalah emosional. Kalau tadi spiritual, kerohanian, yang kedua adalah emosional. Emosional itu adalah rasa. Misalnya rasa sedih, rasa cinta yang berlebihan, rasa pemarah, rasa sedih yang keterlaluan, ya Pak ya. Rasa sedih yang terlalu itu tidak bagus juga Pak. Misalnya seorang kematian anak atau kematian istri Pak ya, lalu berlebih-lebihan sedihnya itu. Itu harus dikendalikan. Jangan ada macam bapak-bapak pada saat istrinya meninggal, sedihnya bukan main Pak ya. Menangis, berguling-guling depan halaman rumah tuh, nangis, ya. Sebulan kemudian kawin lagi bapak tuh. Berarti tadi air mata buayo, Tapi jangan terlalu. Cinta juga jangan terlalu cinta dunia, takut mati. Maka itu bapak-bapak, kalau sudah terlalu cinta dengan dunia, maka kita tidak bisa meninggalkan dunia. Padahal dunia ini adalah tempat sementara. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Di negeri akhirat nantilah yang paling utama. Jadi nafsu dan kita kendalikan adalah rasa emosional kita. Rasa emosional ini rasa benci, ya Pak ya, benci kepada orang, buruk sangka kepada orang. Itu rasa tuh Pak, harus kita kendalikan, yang berujung kepada busuk hati. Itu Pak. Kalau sudah busuk hati, tidak boleh nengok kanti lebih daripada awak. Mulai rasanya itu benci baik. Benci dengan tetangga. Tetangga beli kipas angin. Nah, dia yang sibuk mutar-mutar kampung nih. Nanyoi, dari mana orang tu dapat duit? Kan? Busuk hati. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Ngapa? Malaria, kambuh, ya, menggigil kedinginan. Tetangga beli mobil, nah dia naik ambulan, bawa ke rumah sakit. Kenapa? Sakit hati awalnya. Nah ini yang perlu dikendalikan ini. Jadi rasa.
rasa angkuh, rasa sombong, rasa benci, kemudian buruk sangka. Ini semua penyakit hati yang harus kita kendalikan dalam bulan Ramadan ini dengan ibadah puasa untuk menghindari penyakit-penyakit hati itu. Bu, oh bu, hindari buruk sangka. Ya bu ya, ibu-ibu kadang-kadang dalam majelis taklim masih buruk sangka. Ada kawannya yang jalannya macam ini. Ya kan, tangannya seperti ini. Kenapa? Tangannya tuh banyak cincin kan, cincinnya banyak. Nah, ibu yang satu tadi itu mulai buruk sangka. Baru cincin imitasi, lah pamer-pamer, buruk sangka. Kenapa buruk sangka? Rupanya ibu tuh stroke. Pantahlah jalannya begini-begini ibu ya, stroke ibu tuh. Nah, ibu yang tadi, yang satu tuh sudah terlanjur buruk sangko. Akhirnya dosa. Tidak boleh langsung buruk sangko, ya enggak? Kalau nengok orang yang lain daripada yang lain, jangan dulu buruk sangko. Teliti lebih dalam. Termasuk ibadah. Saya Pak, kemarin Oktober tahun lalu berangkat umroh. Ada jemaah kami pas di depan Ka'bah berdoa sambil menangis. Ya Allah, sambil menangis. Bapak-bapak, apa kata kawan sebelah? Hebat bapak. Inilah balik ke hotel. Hebat bapak tadi berdoa depan Ka'bah sambil nangis. Aku tahu bapak ni dari kampungnya. Tak ada pula orangnya alim tak. Tapi sampai ke sini berdoa, berlinang air matanya. Hebat bapak. Sudah tu bapak tu langsung ngomong pula. Saya bukan nangis karena apa, bukan. Ngapa bapak nangis tadi? Kaki saya dipijak orang Arab. Aduh pak. Yo, berarti kita jangan langsung mengambil keputusan sendiri, ya tak? Belum tentu. Orang menangis, orang sedih, orang gembira, belum tentu isinya itu apa gitu kan. Jadi antara zahir dan batin rasa. Nah, itu Pak. Maka yang harus kita kendalikan emosi kita. Marah juga gitu. Ibu-ibu jangan cepat marah, Bu ya. Bapak juga, apalagi dalam bulan puasa. Kalau kita marah, maka istighfar segera dalam bulan puasa ini. Inilah pengendalian hawa nafsu, pengendalian daripada emosional. Terakhir yang ketiga, pengendalian intelektual. Apa itu? Pikir. Pikiran kita ini harus kita kendalikan. Jangan mikir dunia saja. Perlu kita pikirkan alam akhirat kita. Kata Rasulullah memberikan nasihat. Wahai Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar, anaknya Umar. Hiduplah kau di atas dunia ini bagaikan seorang yang asing, bagaikan seorang musafir. Kenapa? Karena kalau engkau hidup di atas dunia sebagai musafir, yang namanya musafir mampir sebentar saja untuk melanjutkan perjalanan. Jadi kalau engkau hidup di atas dunia ini, anggaplah engkau sebagai musafir yang insya Allah akan berangkat kembali menuju ke alam tempat tujuan kita, yaitu alam akhirat, kembali ke kampung halaman yang abadi. Karena Nabi Adam dari surga merantau ke dunia dan kembali ke surga, termasuk kita. Maka itu jangan terlalu berlebih-lebihan mengambil dunia. Bapak-bapak hadirin sekalian, kendalikan pikiran kita dengan berzikir. Maka ada sinkron hubungan antara pikir dan zikir. Orang yang terlalu banyak berpikir, badannya akan sakit. Tapi orang yang banyak berzikir, badan akan sehat, hati akan menjadi tenang. Itulah momentum Ramadan kita untuk mengendalikan itu semua. Kesimpulannya, ibadah puasa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini
sesungguhnya menjadikan kita orang yang takwa kepada Allah, yang mampu mengendalikan spiritual kita, mampu mengendalikan emosional kita, dan mampu mengendalikan intelektual kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.